dasar apa yang membuat abang akhirnya yakin untuk melaporkan pasal itu? Tindakan apa yang dilakukan oleh apa? Ya, penyebaran informasi tentang dia yang di podcast kemarin. Apa materinya yang disebutin apa aja gitu? Ya, yang menyerang pribadi dia, yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu aja atau ada tindakan-tindakan lain juga yang akhirnya masuk dalam pasal yang sama? Enggak, kita bahas yang itu aja. Kita nggak rentet-rentetin, kita bahas yang itu. Setelah ini ada laporan-laporan lagi kan abang kemarin mengatakan. Ya mudah-mudahan mereka tidak membuka celah-celah, bro. Ini sorry ya gue bilang, hari ini ya, seorang warga negara asing ya yang didampingi oleh dua pengacara wanita, ya, didampingi oleh dua pengacara wanita malah menciptakan celah hukum bagi kita untuk membuat laporan. Jadi kenapa fungsinya kita didampingin lawyer? Kenapa? Supaya tidak terlibat dalam pelanggaran hukum, ya, tidak masuk ke dalam sesuatu yang melanggar undang-undang. Tapi ini orang didampingin dengan pengacara malah menciptakan pelanggaran. Artinya ada blunder ya bang? Ketika dia melakukan sesuatu yang harusnya menyelamatkan dia. Ya abang lebih bijak lah untuk menyikapi kata itu dalam satu kata, dua kata, atau tiga kata. Yang jelas inilah kejadiannya. Mau abang bilang blunder, mau abang bilang bundar, mau abang bilang bundar, abang lah kan gitu. Berapa bukti bang yang dilampirkan bang? Hah? Bukti yang dilampirkan ada berapa? Bukti rekaman-rekaman semua sudah kita kasih. Berupa screenshot berarti bang? Screenshot kita ada kasih flash disk juga. Prosesnya berapa lama biasanya bang untuk pemanggilan nanti terlapor bang? Kecuali mereka memilih dua lawyer yang berbeda ya. Ini nggak kebetulan dua-dua memilih orang yang sama. Dan kebetulan dua-dua ini bermasalah dengan orang yang sama. Ya udah, jadi nggak akan kemana-mana, pasti di situ aja gitu. Dan dia mungkin merasa nyaman, dia baru tahu kebenaran seperti apa kan. Bang, akhirnya abang disinggung juga terkait pengacara preman. Hah? Disinggung juga terkait katanya pengacara preman juga. Pengacara mafia. Iya mafia. Maafkan lah mereka. Bang, tapi Belum kenal lebih dalam. Mas secara pribadi ada permintaan maaf dari perihal konten tersebut dari mantan suami? Komunikasi juga nggak ada. Kalau di laporan ini juga tidak ada bang. Jadi ya belaga ini aja lah kalau dibilang, kalau orang Jakarta bilang belaga apa gitu. Nanti kita WA aja di belakang. Jadi konteksnya ya nggak ada guilty, kalau dibilang guilty conscious itu nggak ada gitu. Apa yang mau dibilang, ya udahlah, udah memang begitu kali kan nature-nya. Mau bilang apa nih? Ada orang yang mendapatkan kelegaan dengan meringankan rasa sakit orang. Ada orang yang mendapatkan kelegaan dengan menambah rasa sakit orang. Nah ini sekarang di versi yang mana kan? Bapak ini akhirnya merasa lega nggak sih melaporkan mantan suami? Belum selesai. Emang ada lagi ya rencananya mau ngelaporin di mana? Nah, dengan laporannya kan belum selesai, baru dimulai. Kalau lega itu kan ya pada saat mendapatkan solusi baru lega kan gitu. Tapi kalau pihak sana minta mediasi atau perdamaian? Ya sekarang kalau dibilang mediasi, kita sih tidak pernah tertutup dengan mediasi. Cuma ya jangan cara manggilnya begini ya. Kita bukan yang ada di baju saya ini gitu ya, kita manusia, lu pakai etika gitu ya, lu udah banyak kali melanggar etika, udah moral lu seperti apa, lu pakai yang sesuai, lu mau ngomong seperti apa. Dan sekali lagi tujuan mediasi lu mau apa, ini kita bukan kasus tanah lo ya bro, gue bilang ya, tolong sampaikan kepada mereka-mereka yang pinter di sebelah sana ya, ini bukan sengketa tanah, ini bukan LP penipuan dan penggelapan. Mau duduk bareng udah ya, kau terima sekian, udah ya, salaman, udah. Bukan begitu. Ini lain, ini masalah hidup loh. Makanya gue bilang, paham nggak kalian gitu? Atau mesti kalian diposisikan di posisi itu baru kalian bisa paham rasa sakit ini, kan gitu. Satu perempuan ya diduga telah dipelorotin semuanya, ditinggalkan, lompat dia kemari, kan gitu. Satu lagi wanita diberikan anak dua, ya pergi lagi ke yang lain gitu. Nah sekarang kalau nggak begini juga apa ceritanya? Hanya sebagai angin yang lewat aja pasti kan, klaim-klaim basi. Pikir apa? Udah dia nikah, udah nggak cocok kan begitu. Jadi kalau gue sekarang tanya, kalau bilang mau berdamai,
perdamaian kalian itu kemana sih ujungnya gitu? Coba suruh mereka ngomong lah. Mereka kan banyak banget speak up kan gitu. Coba suruh mereka ngomong kira-kira tujuan berdamai mereka itu seperti apa gitu. Kalau memang masuk akal sehat kita, saya akan arahkan kepada klien saya seperti ini. Ambillah kalau memang masuk akal sehat kita. Tapi kalau dia ajak cuma untuk duduk bareng mediasi, enggak lah. Dari awal juga kita udah tahu kok. Dengan senang hati. Dari apa persyaratan apa mutlak yang dari pihak abang sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak saya? Ya, nanti kita lihat bagaimana dulu prosesnya. Terlalu dini kalau kita bicara RJ sekarang kan. Kita bukan orang yang membelakangi hukum. Karena buktinya inilah kita tidak membelakangi hukum. Nah pada saat nanti penyidik minta RJ, ya kita akan ikutin. Tapi kita ikutin dulu prosesnya. Tidak bulu-bulu. KPN sendiri siap untuk nanti bertatap muka lagi, mungkin ada kalau nanti ada bertatap muka lagi seperti itu udah bisa Bertatap muka, kemarin di pengadilan agama juga mereka duduk depan-depanan. Saya kan tinggalin, cuma mediator, dia dengan mantannya aja. Dia udah dingin, udah hambar bro. Jadi jangan pernah bilang move on deh. Enak gua dengar kata-kata itu bener, gua bilang kayak seakan-akan dia ini gila bayangan kali sama kawan itu kan. Gak ada. Kalau dia tidak metik hari itu, ini tidak di sini hari ini. Udah. Berawal dari pengadilan agama Jakarta Pusat sampai ke Semanggi, Polda Metro Jaya. Kan gitu. Bukan Selat Malaka ke ujung Sumatera kan. Gitu loh. artinya memang kasus kayak KPN ya untuk ibaratnya udah tetap nggak emosional gitu nggak susah ya untuk mengendalikan emosi. Kamu pun gimana Pak modelan kayak dia? Udah. Siap. Mau sampaikan apa? Ya lebih banyak berdoa lah. Ya itu udah diwakili. Oh lebih dari banyak. KPN Ini aja. disampaikan. Apa harus dia Bang? Iya, haruslah. Apa yang mau disampaikan? Iya lebih banyak berdoa. Ya lebih banyak berdoa. Itu dulu. Akan kabar. Tapi ini dengan adanya proses-proses ini yang di Pengadilan Agama sekarang di Polda gitu, nyita waktu akhirnya kesibukan juga sebagai single mother seperti itu Iyalah. gimana? Iya pastinya apa ya kerjanya jadi keganggu hari-hari keganggu juga. Doain aja ya Bang ya. Tapi rezeki insya Allah maksudnya tetap mengalir ya. Alhamdulillah. Makin kenceng itu dah, makin banyak kuning-kuning. Hah? Pengacaranya gelangnya satu, dia gelangnya tiga nih. Oh, bahaya.